Halo rekan-rekan dimanapun Anda berada, baik Anda pemasar, pebisnis, atau Anda advertiser pemula. Nah, video ini saya mau buat khusus buat teman-teman, ya rekan-rekan, Anda para pebisnis yang ingin melakukan setup akun Google Ads secara mandiri. Nah, kalau kita bicara setup, konteksnya bukan cuma sekedar create Google Ads account ya, tapi setup itu benar-benar ada 4 hal ya. Setup Google Ads-nya, setup Analytics, setup Google Tag Manager, dan terakhir setup di website. Ya, jadi ada 4 hal ini. Dan video ini cara penggunaannya, kalau Anda misalnya kita akan mulai dengan pembuatan Google account gitu ya, Anda sudah ngerti, Anda bisa skip. Nah, di bawah tuh ada semacam timestamp ya. Jadi Anda bisa lihat timestamp di bawah, kemudian Anda bisa skip ya sesuai dengan urutannya. Dan kita tidak akan melakukan pembuatan kampanye dan lain sebagainya karena saya merasa setup ini sangat penting ya. Jadi kalau kita gagal dalam melakukan setup, tentunya agak bermasalah nanti ya. Kayak bayangin kita bikin rumah tapi dasarnya nggak kuat gitu ya. Jadi setup ini jadi penting dan saya mau bikin dokumentasi, saya mau bikin tutorial terutama buat teman-teman yang mungkin masih baru gitu ya. Atau yang udah biasa tapi masih bingung kok setupnya saya nggak jalan gitu. Nah, ini adalah versi setup Google Ads versi standout. Yuk, mari kita mulai. Nah, yang pertama, pada saat kita mau melakukan setup Google Ads account, kita punya tentunya Google account. Nah, pertimbangan Google account nih bukan berarti harus Gmail. Jadi Google account ada dua ya. Yes, Anda bisa membuat Gmail, berarti Anda membuat Google account. Atau Anda membuat sebuah Google account berdasarkan email perusahaan yang sudah Anda buat sebelumnya. Atau ya email internal perusahaan lah gitu ya. Nah, dalam kasus ini saya ceritanya mau mempromosikan sebuah situs yang namanya Doxa360 ya. Jadi ini situs tentang CRM, Freshworks ya. Jadi ini tentang aplikasi layanan tiket support. Saya mau promosikan dan saya mulai dari benar-benar dari nol ya. Jadi kita pertama kali masuk ke accounts.google.com di sini. Kita lihat accounts.google.com ya. Nah, di sini kita bisa create account ya. Kita create account for my personal use. Ya, tulis nama ya, kemudian kita tulis tanggal ya, ini saya blur ya, personal information ya, ketahuan umur nanti. Oke, kemudian kita pada saat kita udah membuat seperti ini, Google akan menyarankan pembuatan Gmail kan. Nah, kalau kita nggak mau pakai Gmail, kita bisa pakai use your existing email. Nah, di sini saya pakai email saya 360.com. Oke. Ya. Nah, dia akan minta verifikasi ke alamat email. Oke, saya akan buka email di sini. Kita lihat ya, semoga emailnya masuk. Oke, di sini emailnya masuk. Ya. Ada ininya. Oke. Next. Create a strong password ya. Jadi saya akan buat passwordnya. Oke. Kita next. Oke, review account info, data we process, privacy term, agree ya. Nah ya, kita baru saja membuat akun Google ya melalui email perusahaan ya. Jadi saya tidak menggunakan Gmail ya. Jadi di sini kita sudah lihat ya, kita pakai email perusahaan Doxa360. Oke. Kita lanjut sekarang. Ada 3 akun yang harus dibuat ya. Pertama website kita udah buat ya. 3 akun itu apa? Pertama adalah akun Analytics. Kita masuk ke analytics.google.com ya. Di sini kita start measuring ya. Akunnya kita kasih nama Doxa360
Ya, account data sharing kita oke saja ya. Ya, kasihlah sedikit data ke Google. Ya, Doxa 360. Saya membuat analitik di sini. Oke, saya masukin Indonesia rupiah. Oke, next. Bisnis detail, industrinya ini profesional. Service, kita lihat di sini ada apa ya. Business and industrial lah ya. Kita tulis small. Business objective, leads, traffic, user engagement, ya semua tulis centang juga apa-apa sih. Oke lah, kita pilih ini aja. Kemudian di sini ada agree, ya mau nggak mau harus agree ya, karena kalau nggak agree bakal bisa pakai. Terus scroll bawah, ya scroll bawah, accept juga, measure. Ya, jadi accept nih kalau Google akan terima data, bla 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 bla. Kalau kerusakan segala macam tanggung jawab Google, Anda kan bisa nuntut dan lain sebagainya. Ya ini di oke aja. Accept. Ya. Nah, di sini kita mau create platform, kita pilih web ya, karena kita mau promosikan website kita. Ya. Doxa360.com. Ya, Doxa 360. Ya, measuring, nyalakan semua aja dulu. Ya. Ini automatic measurement. Jadi Google secara otomatis dia akan nge-track page view, atau kalau halamannya dilihat, scroll, outbound click dan lain sebagainya, nih dia secara otomatis dia sudah lacak gitu ya. Otomatis. Ya, create dulu sini. Ya, jadi ini sudah create akun Google Analytics 4. Di sini sudah dibuat. Ya, kita next. Nah, ini ada measurement ID-nya. Oke. Ini satu hal, ya kita stop dulu. Sekarang kita bikin akun kedua. Yang perlu kita buat ya, namanya Tag Manager. Ya, tagmanager.google.com. Seperti ini. Ya, create akun Doxa 360 Indonesia. Ya, jadi Anda follow along aja nih di sini. Ya. Oke. Create. Term of service, bla 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 bla. Ya, kalau ini data kita garansi, kita punya hak, bla 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 bla. Jadi kita tidak melakukan yang ilegal gitulah. Ya, Anda harus agree, karena kalau nggak bisa pakai. Ya, tidak ada pilihan lain selain agree. Ya, dikasih akun tag manajernya. Ya, ini harus taruh di head, ini harus taruh di body. Oke, kita oke dulu di sini. Ya. Nah, kita baru create satu akun kedua. Nah, sekarang akun ketiga nih. Ini yang penting, akun Google Ads. Oke, video ini tiba-tiba jeda. Ya, mungkin ada kaget, kenapa tiba-tiba berubah ya. Ternyata begitu saya buat akun tadi, udah rekam video, sama Google dideteksi suspicious ya, atau aneh. Ya, jadi saya akan buat akun lagi. Ya, tadi kita udah bikin Google Ads, kita udah bikin Google Tag Manager. Nah, sekarang kita bikin Google Ads account ya, yang ketiga nih. Ya, jadi saya pilih start. Nah, karena saya pakai akun utama, mungkin ini agak berbeda ya. Jadi begitu Anda masuk create akun, mungkin Anda langsung ditanya. Tapi kalau saya kayak ada pop-up dulu tambahan ya. Karena saya udah punya banyak Google account ya. Jadi saya akan coba bikin dari awal lagi di sini. Jadi saya pilih new Google Ads account. Nah, layar di sininya mungkin sama ya. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi ini saya ngulang nih, take kedua nih, ya. Jadi di sini disuruh create your first campaign, ya. Tapi saya skip aja, ya. Jadi saya skip di sini. Oke. Kenapa saya skip? Karena kalau kita create yang first campaign ini pakai wizard atau pakai tutorialnya Google gitu ya. Itu yang dibuat adalah Smart Campaign, yang mana Smart Campaign adalah big no, ya.
Kenapa? Karena Smart Campaign itu diperuntukkan untuk pemula, untuk yang benar-benar nggak ngerti Google Ads, ibu-ibu mungkin gitu ya, yang belum pernah, yang mungkin agak gaptek secara teknis gitu ya. Sehingga banyak fitur-fitur yang teknis yang penting itu dihilangkan sehingga orang pakainya cepet. Nah, kita nggak mau yang seperti gitu. Jadi saya skip karena saya mau nanti masuk ke dalam standar Google Ads account ya. Oke, jadi saya skip tadi. Ya, jadi kalau Anda mau pakai ya silakan ya, tapi kita nggak akan masuk ke sana ya. Kita masuk ke dalam first campaign, kita masuk ke dalam setup akunnya dulu ya. Jadi di sini Blink Counter Indonesia, time zone Indonesia ini udah continue. Ya. Oke, di sini saya dapat voucher bla 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 ya, payment profile-nya. Nah, ini bahwa ini Anda harus masukkan ya. Jadi Anda harus masukkan ya, tapi ya masukkan sesuai dengan data Anda aja karena ini administratif ya. Jadi payment profile, nomor NPWP, metode pembayaran gitu ya. Nah, di sini saya change saja. Saya pakai yang Doxa punya ya, sebentar. Oke, ini akunnya langsung di post biasanya. Kita minta verifikasi. Coba kita lihat ya. Oke, akunnya sudah jalan ya. Di sini nanti biasanya Anda akan diminta untuk verifikasi di sini. Ya. Jadi kita akan coba melakukan verifikasi ya. Tapi paling tidak secara akun kita bisa lihat ya, akunnya sudah tercreate ya. Oke, kita lanjut proses selanjutnya. Oke, kita sudah bisa lihat di sini Google Ads account sudah dibuat, Analytics dan Tag Manager sudah dibuat, website siap dipasang gitu ya. Jadi kita situsnya pakai berbasis WordPress ya. Dan kalau Anda termasuk orang yang pay attention to detail ya, Anda mungkin melihat kayak di Analytics tadi ya, di beberapa menit sebelumnya Anda lihat measurement ID-nya kok beda sama yang sekarang ya. Nah, itu terjadi karena begitu saya create akun baru, bikin akun Analytics Tag Manager secara cepat bersamaan, itu kayak si Google-nya suspicious gitu tadi. Jadi ini take kedua, balik lagi ya, ini take kedua. Tapi saya create Analytics Tag Manager dengan metode yang sama ya. Jadi ini sebenarnya sama aja ya. Hanya karena saya buat video dari awal benar-benar dari scratch tuh kayak si Analytics-nya ngerasa, si Google-nya ngerasa ini akunnya kayaknya suspicious gitu ya. Jadi kayak disuruh verifikasi HP, udah nggak bisa verifikasi lagi. Mau masukin HP semua juga nggak bisa. Jadi itu catatan awal sebelum kita lanjut. Ya, tapi prosesnya semua sama. Jadi kalau Anda benar-benar bikin akun baru, semua prosesnya sama. Nah, saya lanjut ya. Jadi Google Analytics sudah dibuat. Nah, seperti ini. Ini namanya measurement ID. Ini adalah tag ID-nya gitu ya. Kemudian Tag Manager juga sudah di-create ya. Kalau Anda mau lihat saya di mana lihat manager container ID itu ada di kanan atas ini, ada GTM sekian-sekian. Nah, ini GTM K95 ya. Kalau tadi di workspace juga ada kelihatan di sini. Ini namanya GTM ID ya. Jadi ada Tag ID Google GA4 ID gitu ya. Ada Tag Manager ID. Nah, yang pertama kita harus set sebenarnya ada di dalam Tag Manager ini ya. Jadi bukan langsung iklan gitu ya, tapi Tag Manager perlu kita set up dulu ya. Nah, Tag Manager ini apa sih? Jadi Google Tag Manager ini adalah sebuah fasilitas dari Google untuk ngatur semua trackingan dari satu platform. Nah, mereka ngambil konsep namanya container ya. Jadi kayak kontainer kontainer barang gitu ya. Jadi ada kontainer isinya tuh banyak barang gitu. Isinya banyak script, banyak tagging. Nah, cara kerjanya simple sebenarnya, cuma ada tag yaitu scriptnya ya. Ada trigger kapan sebuah script atau tag itu dijalankan. Yang ketiga ada variabel ya atau datanya. Nah, contoh data tuh apa sih? Contoh data ini nih. Misalnya kita bilang ID measurement ID ini adalah data G4 gitu. Jadi saya bisa copy. Saya taruh di sini ya. Jadi variabel yang kita setup ya, atau user define atau custom variable ya, atasnya ada built-in ya.
Kita new variable, kasih namanya konstan. Nah, jadi tipe variabel udah banyak nih. Ya, saya nggak akan bahas ya kalau mau bahas tag manager mungkin di video lain. Tapi saya bisa, karena ini video setup, saya sarankan langsung pilih konstan ya atau nilai yang tetap. Ya, jadi saya masukin namanya konstan. Ini measurement ID-nya. Kemudian di sini kita set GA4 measurement ID gitu ya. Oke, saya save. Nah, lanjut ya. Sekarang saya taruh tagnya. Tagnya apa? Tagnya ke GA4 ini kan, ya. Jadi saya bilang di sini pilih new. Tagnya Google Tag ya, GA4 namanya Google Tag ya. Namanya GA4 itu sekarang kita sebutnya semua Google Tag. Nanti conversion tracking Google Ads namanya juga Google Tag, jadi semua pakai satu bahasa. Ya, kemudian di sini kita masukin tag ID. Nah, tag ID tadi kita sudah buat variabel, kita tinggal pakai variabelnya. Ini dia variabelnya. Triggernya kapan? Triggernya di all pages, tapi ada 3 macam all pages nih. Kita pakai all pages yang initialization. Ya, bedanya apa? Initialization ini prioritasnya lebih tinggi, jadi ini akan di-trigger dulu sebelum all pages. Ya, jadi kita pakai initialization all pages. Kita save di sini. Oh, kasih nama GA4 atau kita bilang Google Tag GA4 ya, karena nanti Google Tag ada banyak ya. Ini kita pakai yang GA4 dulu. Oke. Kemudian tambahannya kalau kita mau Google Ads, tambahkan conversion linker. Jadi pilih new lagi. Ya. Conversion linker. Ya, itu di Google Ads ini pilih namanya, nah ini ya conversion linker. Ya, jadi ada banyak nih, kita nggak pakai dulu ya, nanti di video lain ya, karena ini video setup. Yang penting yang perlu di setup adalah GA4 sama conversion linker ya. Sabar ya untuk yang lain ya. Kemudian di sini kita pilih all pages boleh atau consent initialization boleh ya. Jangan yang consent ya, karena consent ini prioritasnya lebih tinggi lagi dari initialization ya. Ini buat untuk masalah privacy, pop up dan lain sebagainya ya. Kita pakai yang all pages aja sekarang ya untuk conversion linker ya. Kita save. Oke, jadi kita udah set GA4 sama conversion linker ya. Nanti kita akan masuk sini lagi nih ya, tapi tahan dulu ya, karena kita sekarang mau pindah ke website ya. Nah, dari sini kita udah ada perubahan. Jangan lupa ya, kalau ini udah di set, dia nggak langsung jalan. Kita mesti submit dulu nih ya, atau publish gitu ya. Jadi kita submit, kita kasih GA4 dan conversion linker update gitu ya, publish aja. Nah, sekarang cara masangnya di website seperti apa? Nah, cara pasang di websitenya ya, di sini ada ya, ada tracknya ya. Tracknya ini harus taruh di dalam head atau body ya. Kalau Anda bukan orang teknis, perlu kirim ke web developer. Tapi kalau Anda pakai WordPress ya, biasanya kita pakai plugin. Ini saya punya satu plugin yang favorit lah ya. Ini namanya GTM 4WP. 4-nya tuh 4 ya, jadi GTM 4WP. Oke, ini kita install. Oke, setelah install, oke kita activate. Ya, tandanya sudah aktif apa? Nanti di setting ada Google Tag Manager. Kita lihat ya. Oke, ini masih muter-muter nih. Oke, setting ada Google Tag Manager. Kita ke sini. Nah, di sini kita masukin ID Google Tag Manager-nya. Ya, Tag Manager seperti ini. Kemudian di sini ada namanya compatibility mode. Jadi pada dasarnya dia akan taruh di head, tapi kalau nggak bisa taruh di head, ya backupnya atau plan B-nya seperti apa? Off, berarti jangan di-tweak, taruh di footer, atau taruh secara manual. Ya, ya kalau saya pilih off aja, ya. Karena saya tahu template saya
harusnya nggak masalah. Coba nanti kita lihat ya. Oke, kita save changes dulu. Oke, ini udah tersave. Nah, ngetesnya gimana nih? Ngetes pertama. Oke, kita balik ke Tag Manager. Masuk workspace kita. Ya, kita pilih preview di sini. Ya, coba kita masukin aja. Oke. Nah, ini udah connect. Wah, ini belum not found nih. Berarti ada masalah. Sebentar ya. Kita lihat di sini. Container code-nya on-in dulu dong. Oke, save. Coba kita refresh lagi. Tag Assistant connected. Nah, ini udah jalan ya. Tadi masalahnya saya lupa on-in. Ya, jadi udah jalan nih. Ada GTM sekian. Ya, kekirim GA4 conversion linker di sini, kekirim page view. Nah, verifikasinya gimana? Verifikasinya kita masuk ke analitik. Ya, di sini kita pilih next dulu deh. Next. Continue to home. Ya, di sini kita masuk ke report, masuk ke namanya real time ya. Jadi kalau real time itu udah masuk 1 berarti udah jalan. Ini masih 0 ya, tuh lihat ya udah ada 1 ya. 1 page view udah masuk ya. Atau yang setup kedua adalah masuk di sini nih admin ya. Tapi ini tag manajernya harus jalan ya. Ini tag previewnya harus jalan. Ya, jadi dalam kondisi seperti gini tag assistant connected dia masuk ke debug mode. Jadi di sini masuk ke data display ya. Jadi saya ulang ya, admin di property setting data display ada debug view. Nah, di sini harusnya dia bisa kelihatan nanti. Ada 1 page view gitu misalnya. Belum kelacak. Nah, ini ada divide view, page view nih. No. Ya, berarti ini udah jalan nih. Datanya udah diterima. Berarti komunikasi antara GTM Analytics ke website udah jalan. Ya. Kemudian di dalam Google di Doxa 360 apa yang perlu kita set? Nah, yang perlu kita set sebenarnya nanti namanya conversion. Nah, ini hubungannya dengan dengan analytics juga dengan Google Tag Manager juga bisa. Ya, jadi kita bisa kasih summary di sini. Ya, new conversion action. Nah, kita butuh pilih ya track action di website kita. Doxa 360. Scan. Ya, harus di scan nih, kalau nggak bisa save and continue. Apa-apa, dia scan dulu aja. Oke, di sini saya create action, conversion action namanya. Ya, kategorinya adalah submit lead form karena saya mau nanti untuk kontak dan chat WA misalnya. Ya, oke. Ini sekarang kita masih setup ya. Masuk dulu aja, misalnya kita bilang form submission. Ya. Sementara kita set same value dulu, nanti di pelatihan lain, di video lain kita akan bahas. Di sini pilihnya one. Artinya apa? Kalau orang kirim form di dalam website Doxa 360 berkali-kali, ya, saya itu cuma hitung 1 kali aja karena saya butuh per orangnya, bukan berapa kali dia ngirim, gitu ya. Oke, di sini pilih data driven, ininya default dulu aja ya, karena kita belum optimasi di sini. Ya, saya mau bantu untuk setupnya dulu nih. Jadi kita punya 1, ya, submit lead form, ya, saya bikin lagi. Sekarang namanya kontak. Saya kasih nama misalnya chat WhatsApp. Gitu ya. Ini same value juga dulu ya. One juga. Ya, ini sama, saya done. Jadi saya bikin 2 ya, 1 chat WhatsApp, 1 form submission. Ya. Kemudian saya agree and continue dulu. Oke, di sini kita bisa setting nih. Oke, saya mau ajarin dulu ya. Ya, kita pakai setup yang pertama tanpa Google Analytics. Ya. Jadi di sini kenapa nggak pakai Google Analytics? Karena ada masalah di atribusi per video ini dibuat ya. Per video ini dibuat ada masalah di atribusi yang kalau kita pakai Tag Manager, pakai Google Tag langsung itu kayak lebih lama atribusinya dibanding pakai GA. Oke, tapi ini namanya akun setup ya. Jadi saya bicara akun setup dulu. Setelah kita bikin conversion action secara manual, di sini ada setting.
Ya, di setting itu sebentar ya. Oke, kita agree and continue dulu deh. Nah, get instruction ya. Ada dua nih. Ya, kita pakai yang Google Tag Manager ya. Jadi ada dua ya. Form submission itu namanya ini, conversion ID-nya ini. Ya. Nah, jadi ada 3 data sebenarnya, 1 data, 2 data, 3 data, ada 4 data lah. Ya. Yang kita perlu tahu juga adalah step pertama kita setup Google Tag-nya dulu. Ingat lagi ya. Google Tag itu bisa analitik, bisa Google Ads. Nah, kita setup ini dulu. Ya, kita pilih di sini setup. Ya. Kita butuh tahu kodenya. Ya. Sorry. Saya discard dulu ya, bukan ini. Ya, jadi di dalam Tag Manager kita masuk ke Tag Manager. Nah, kita butuh tahu new conversion submit form. Ya. Di Google Ads ini ada namanya Google Ads Conversion Tracking. There. Kita butuh conversion ID, conversion label. Ya. Tadi ID-nya udah dikasih di sini. Conversion ID, conversion label. Tadi form submission ini labelnya. Ya, value semua kosongin dulu. Ya, ini kosongin dulu, save. Loh Pak, kok saya nggak pakai trigger? Nanti ya, trigger kita akan buat setelah kita lanjut nih, masih setup nih. Makanya setupnya tuh agak banyak. Ya, nanti trigger belakangan. Ya. Kita bikin lagi, new lagi. Google Ads, conversion lagi. Ya. Balik lagi kita lihat di sini conversion ID-nya. Ini. Kemudian chat WhatsApp. Nah, label. Sorry. Namanya conversion chat WhatsApp. Oke, kita save dulu. Ya. Nah, tadi saya bilang nih Google Tag itu ada dua ya, ada Google Tag buat GA, ada Google Tag buat Google Ads. Nah, kita sekarang tambahin lagi. Ya, Google Ads ada Google Tag-nya juga. Ya. Sebenarnya sama sih, cuma sekarang kita butuh tahu tag ID-nya di mana nih. Jadi saya bilang Google Tag untuk Google Ads. Ya. Oke. Triggernya ini sama aja ya. Kalau ini triggernya boleh di initialization all page biar sama kayak si Google Analytics. Ya. Nah, saya butuh kasih tahu tag ID-nya berapa gitu ya. Nah, tag ID-nya itu cara lihatnya gini. Jadi kita ke sini dan dulu ya, kita dan. Nah, jadi udah balik ya, ada 2. Kita masuk ke bentar. Di goal kita masuk settingnya di sini ya. Coba ya.
Oke, ada di tools. Ya, ada di tools, di data manager. Nah, ini Google Tag settingnya kita ya di sini. Pilih manage dulu ya. Nah, di sini ada tag ID kita nih. Ya, ada tag ID kita. Ya, tag ID itu ini yang belakangnya 166 sekian-sekian ya. Ya, jadi 16 AW-nya nggak usah. Ya, jadi tag ID itu di 166 ini angkanya. Ya. Itu didapat dari tadi ya, masuk ke data manager. Jadi untuk integrasi dan lain sebagainya data manager ya. Masuk ke tools data manager nih, ada integrasi ke platform lain juga dari sini. Oke. Kemudian di sini kita pilih manage tadi ya, ambil data ID-nya. Oke, nah data ID-nya ini sama ya, setting kayak Google Analytics ya, semua configure domain segala macam sama. Nah, datanya tuh yang 166 sekian nih butuh kita ambil. Oke, masukin ke tag manager, di sini masukin tag ID. Ya. Kita save. Ya. Pak, ini kok nggak seragam sih? Yang ini pakai variabel. Ya, ini yang pakai variabel. Yang ini kok pakai angka langsung gitu kan? Nah, oke, jadi kalau mau rapih gitu ya, kita tulis di sini aja. Google Ads measurement ID misalnya, atau measurement bahasanya analytics, tag ID gitulah. Ya, masuk konstan lagi. Save seperti ini. Ya, kemudian tag di Google Ads-nya. Di sini kita pakai variabel. Ya, sama aja ya. Mau masukin angka langsung, mau pakai variabel bebas. Ya, save. Oke. Ya, jadi elemen ada 3 ya. Jadi elemen untuk Google Ads kita bikin conversion di sini, bikin 2. Conversion and tracking, ya firingnya kita belum tentukan karena nanti ini di video lain. Tapi yang jelas di sini kita butuh juga Google Ads tag-nya selain dari Google Analytics masuk ya. Jadi ini sama-sama di versi init ya. Dia masuk. Udah kita set tag ID-nya. Jangan lupa di submit. Google Ads tracking. Oke. Nah, terakhir ya. Jadi sebelum kita lanjut ke dalam strategi, oke ya, di situ lihat ya, udah mulai aktif user kelihatan di real time. Oke, kita sekarang product link ya. Jadi kita mau nge-link antara si Analytics sama Google Ads ya. Gimana cara setupnya? Jadi di sini kita balik lagi ke data manager, ini ada connected product kan. Ya. Ke tools data manager, di sini ada Google Analytics 4 nih. Kita klik di sini. Ya, kita masukin Doxa 360 tuh ada banyak ya pernah buat. Oke, kita masuk sini. Oke, kita lihat ID-nya yang mana karena ada bikin beberapa. Ke 456572706, yang belakangnya 706, yang belakangnya 706. Oke, berarti yang ini. Oke, pilih next. Import link. Dan ya. Ini setup dasar. Kalau kita mau tambahin lagi, jadi udah connected product ya. Kita bisa tambahin ke JTM, kita bisa tambahkan ke Google Search Console, YouTube dan lain sebagainya ya. Jadi nanti silakan koneksikan ya, atau bikin buat dia terkoneksi ya antara tools ini. Oke. Ya. Jadi ini konsep dasar basic ya, bagaimana website, analytics dan tag manager ya, website, analytics, tag manager dan Google Ads ya, ada 4 elemen yang butuh kita setup sebelum kita ngoprek-ngoprek iklan. Oke. Nah, semoga video ini bisa memberikan gambaran ya. Kita sebentar lagi akan mulai di video selanjutnya ya. Bagaimana cara setup akun Google Ads kita.
dan bagaimana cara setup conversion tracking untuk trigger submission form dan untuk trigger chat WA. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ya di video selanjutnya, karena ini video panjang, video ini benar-benar setup aja ya. Ini penting banget ya, kalian harus konfigurasi di 4 ya, website, Google Ads, Analytics, dan Google Tag Manager ya. Anda suka video seperti ini, training gratis di YouTube ya. Jangan lupa subscribe Stand Out Digital Channel. Wah, susah ngomongnya. Subscribe channel ini, dukung terus ya. Biar kita bikin kontennya juga semangat gitu ya. Wah, ada yang nonton nih, ada yang ngerasa berguna nih gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Buat yang bingung nih, gimana caranya sih nge-link antara Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, dan website ya. Ada pertanyaan, tulis di komentar ya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Bagaimana iklan pertama kita dijalankan. Yuk, bye-bye.